besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena Shalom sahabat remaja yang ada di rumah dan yang hadir pada di tempat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, sahabat remaja, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita, dan jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sahabat remaja yang hadir juga yang di tempat ini, jangan lupa memakai protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir pada hari ini, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya. Diulang 2 kali, dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima votum dan salam. Sahabat remaja, anak-anakku yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama akan menerima futom dan salam, dan marilah kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Baiklah, sahabat remaja yang ada di rumah dan yang hadir pada di tempat ini, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab kita dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi Satukanlah Hati Kami.
Baiklah, sahabat remaja yang di rumah, mari kita membuka ke Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 21. Sekali lagi kita buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 3 ayat yang 14 sampai 21. Dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya hari tiap hari. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Dan salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, terima kasih kami anak-anak remaja-Mu dengan sukacita boleh datang ke tempat ini untuk beribadah menyembah Tuhan dalam nyanyian dan doa kami. Berkati Tuhan ibadah kami pagi ini. Berkati juga Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati hamba yang menyampaikannya dan adik-adik yang mendengarkannya baik di studio ini Tuhan, juga di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 3
ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan hari ini sebenarnya adalah rentetan dari ayat sebelumnya itu tentang percakapan dengan Nikodemus. Jadi Nikodemus itu adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Malam-malam sekali dia mengendap-endap mendatangi Yesus dan ingin berjumpa dengan Yesus. Karena dalam hatinya itu ada muncul sebuah pertanyaan besar dalam hati Nikodemus. Pertanyaannya itu adalah berdasarkan fakta atau keadaan yang dia alami, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan mujizat seperti Yesus. Jadi karena dia pemimpin Yahudi, jadi dia tidak mungkin datang kepada Yesus siang hari. Makanya dia datang malam hari dan mengendap-endap karena dia tidak tahu diketahui oleh yang lainnya. Itu yang pertama dalam firman Tuhan ini. Yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, guru atau rabi, bahwa guru atau rabi dikatakannya tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dan Tuhan Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus tambah bertanya lagi, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Apakah aku sudah tua seperti ini dimasukkan kembali ke rahim ibuku? Karena dia sebelumnya memang tidak percaya kepada Yesus. Jawab Yesus kepadanya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Aku berkata kepadamu, sungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi jawab Yesus, kalau mau percaya kepada Tuhan, dia harus dilahirkan kembali. Dengan apa? Dengan air dan roh. Maksud Yesus, kalau seorang mau percaya kepada dia harus bertobat dan dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis dengan air, karena itu dia akan terhisap dalam persekutuan dengan Tuhan. Nikodemus tetap tidak mau menerima. Nikodemus tetap tidak mau percaya. Nikodemus tetap bersikeras. Sehingga muncullah perkataan dalam ayat yang ke-14 itu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena keras hatinya umat Israel pada waktu itu, adik-adik, sehingga pada waktu mereka berjalan dari Tidar itu, perjalanan yang jauh dan panjang berliku-liku, mereka bersungut-sungut. Dalam perjalanan itu mereka diberikan Tuhan adalah burung puyuh dan mana, tinggal ngambil. Tapi mereka tetap protes, tetap bersungut-sungut. Alangkah enaknya kalau kami tinggal di Mesir saja. Padahal mereka di Mesir itu adalah diperbudak, membuat kota perbekalan Pitom dan Ramses, membuat macam-macam parit pengairan dan sebagainya. Tidak ada yang nyaman. Sehingga pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tedung itu, ya,
gambar tedung, dan itu hidup. Jadi siapa mereka tidak percaya kepada Tuhan dipatuk oleh ular itu. Tetapi kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka memandang saja pada tedung itu, mereka akan selamat atau disembuhkan dari racunnya. Di sini dalam tanda petik mereka tidak menyembah tedung itu, tidak, tapi Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa kalau Tuhan katakan ya, ya. Kalau Tuhan katakan tidak, tidak. Sehingga pada waktu itu kenapa dikatakan dalam ayat 14 ini Musa meninggikan ular itu di padang gurun, seperti itu juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, makanya muncul perkataan pada ayat yang ke-15 dan 16 itu, adik-adik yang terkasih. Katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup yang diselamatkan. Hidup yang kekal itu adalah anugerah Tuhan. Hidup yang kekal itu adalah pemberiannya kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Jadi sebenarnya dari firman Tuhan ini dituntut dari adik-adik remaja itu ada komitmen intens lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Mempercayakan Tuhan Yesus itu dalam segala hal. Bukan hanya seremonial seperti persekutuan ini saja, tetapi dalam keseharian kamu melakukan. Karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, dikatakan tadi, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan dia tidak terisap ke dalam bawah hukum. Dia akan diselamatkan dari hukuman itu. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia kena hukum, kena tindakan hukum itu. Nah, sekarang kita merenung. Ini adalah Prapaskah minggu yang keempat dan yang kelima minggu depan. Prapaskah itu adalah kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Betapa kita ini harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya kita ini sudah jatuh ke dalam hukuman dosa tadi. Tetapi karena ada Yesus, kita diselamatkan. Jadi perkataan Yesus itu bukan hanya di bibir kita saja, tetapi kita imani dan kita yakini terus dalam kehidupan kita. Diibaratkan setiap detik nadi nafas kita itu ada Tuhan. Jangan adik-adik kita coba kepada yang lain. Bulatkan hatimu, bulatkan kepercayaanmu. Saya katakan lebih intens lagi. Kita lebih merenung lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam masa pandemi ini banyak keluarga Kristen yang berduka, tapi Tuhan tetap jaga kami. Siapakah kami ini Tuhan sebenarnya? Terima kasih Tuhan. Tetap berikan kekuatan kepada saudara kami yang mengalami ujian berat. Mungkin mereka hampir tidak mampu menanggungnya. Kuatkan mereka Tuhan Yesus. Karena ada janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan anak yang tunggal pada kita supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal dan tidak tertimpakan oleh hukum, tapi diselamatkan dari hukum. Jadi kasih membuat kita lebih kepada kebenarannya. Dengan kasih kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus Tuhan menuntun kita. Dengan kasih kepada Tuhan, kita minta Tuhan tetap bersama dengan kita. Seperti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita mempercayakan Tuhan itu bukan karena
Tuhan sudah berikan aku berkat besar. Aku tidak percaya kepada Tuhan karena Dia tidak berikan aku berkat yang besar. Jangan demikian adik-adik. Kita tetap percaya kepadanya. Apalagi kamu masih punya waktu panjang untuk mengejar yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Jadi tolong kita jangan mau seperti pemimpin Yahudi ini, Bapak Nikodemus tadi, yang mengendap-endap, takut dilihat yang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang sudah Kristen, tunjukkanlah kamu anak Kristen, remaja Kristen yang sehat. Tunjukkanlah kamu adalah anak remaja Kristen yang bisa dibaca, terbuka bagi siapa saja. Karena kita bersyukur dalam Prapaskah ini Tuhan masih mengizinkan napas hidup pada kita. Ayo, seperti saya katakan di depan tadi, kita lebih intens lagi dengan Tuhan. Melakukan yang Tuhan perintahkan pada kita. Memang tidak semudah membalik telapak tangan ya. Tetapi kita coba menjauhkan larangannya sekuat doa kita. Karena itu adik-adik yang ada di rumah, juga di tempat ini yang beribadah, jangan sampai waktu 1/24 jam itu sia-sia, terbuang percuma. Jangan, tapi kita harus bersyukur karena Yesus datang ke dunia ini buat kamu dan saya. Dan karena itu kita bersyukur keselamatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, yang percaya katakan amin. Doa syafaat. Adik-adik semua, sahabat remaja yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat. Namun sebelumnya untuk persiapan diri kita supaya kita lebih mengimani daripada syafaat kita ini, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 415. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang hijau berkenan. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Adik-adik sahabat remaja yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, marilah kita tundukkan kepala, kita akan memasuki dalam doa syafaat kita.
Terpujilah Allahnya Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau memberkati kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh sehat, kami boleh hadir beribadah bersama, dan boleh bernapas dengan lega karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah beri kesehatan kepada tubuh jasmani kami, terlebih bagi roh dan jiwa kami. Saat ini kami merindukan Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memperdengarkan bagi kami firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu terkasih kami, Kakak Marta, yang sudah menyampaikannya untuk kami supaya kami mempersiapkan diri kami. Menjelang Prapaskah ini kami akan mempersiapkan diri untuk datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kami dengan mengorbankan dirinya di kayu salib karena dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa karena anugerah-Mu yang Kau berikan secara gratis, secara cuma-cuma untuk penebusan dosa kami. Kami boleh merdeka hari ini hanya karena kasih sayang-Mu. Kami boleh hidup hari ini karena pertolongan-Mu. Kami boleh bernapas hari ini karena embusan napas-Mu yang indah, yang membuat kami, tubuh kami ini menjadi hidup. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa kami, banyak kesalahan yang kami perbuat dalam pikiran, perkataan dan perilaku kami. Kami sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja yang baru bertumbuh, yang mencari jati diri kami untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami para remaja, tunas remaja, sahabat remaja, orang tua yang mendidik, membimbing dan menuntun anak-anak supaya mereka pun mendapat anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, yaitu sahabat-sahabat remaja yang mungkin dalam minggu-minggu akan datang ini sebentar waktu akan mengikuti ujian atau ulangan ataupun bahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya di pendidikannya. Tuhan menolong, Tuhan memberi pintar cakap bagi mereka supaya mereka dapat menjawab soal demi soal dan dapat melakukannya. Dan Tuhan berkati juga sarana prasarana daripada internet yang mereka gunakan, agar itu tidak menghambat daripada kelancaran mereka untuk mengikuti ujian melewati daring. Tuhan Bapa di surga, tolong anak-anak kami, beri cakap cerdas bagi mereka. Masa-masa ini sudah berubah, tidak lagi seperti dulu, tapi hari ini Tuhan memberi hikmat agar semua anak-anak Tuhan, terutama bagi sahabat-sahabat remaja, anak-anak kami yang kami kasihi dalam Tuhan, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan dalam kasih. Berkati juga ibu bapa mereka akan memberikan semangat, dukungan dan moral maupun material bagi anak-anak kami. Jangan biarkan mereka hidup sendiri, jangan biarkan mereka melanglang buana tanpa arah dan tujuan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, urapi orang tua, urapi semua orang yang ada di sekitar anak-anak kami ini, agar mereka boleh mendukung untuk kebaikan, perkembangan kehidupan dari anak-anak tunas remaja kami. Kami berdoa buat guru-guru pendamping kami, Ibu Marta, Ibu Natalis, Ibu Cici, dan juga para majelis, BPH, para pendeta, guru agama, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan kami minta dalam nama Yesus, Engkau berkati, Engkau tolong kami. Jauhkan kami Tuhan dari pencobaan, terutama dari serangan virus COVID-19 yang sangat-sangat menakutkan bagi kami Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan akan memberi keberanian bagi kami, karena kami tahu Tuhan ada di dalam hidup kami. Engkau menjaga dan melindungi kami, mengawali hidup kami dengan kasih karunia-Mu. Darah-Mu yang suci mengalir di tubuh kami, sehingga itu menjadi vaksin yang sangat luar biasa, menjadi satu kekebalan bagi tubuh jasmani, roh, jiwa, dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah segala apa yang sudah menjadi pekerjaan dan tugas-tugas yang diembankan kepada tunas remaja, yang saat ini mereka yang sudah diberikan anugerah-Mu, pandai dan cakap di media ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kemampuan lagi, agar mereka lebih pantas lagi, lebih pandai lagi untuk melakukan multimedia ini dengan baik. Tuhan memberkati supaya anak-anak ini kelak boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan pemerintah, terlebih bagi Tuhan, bagi orang tua dan keluarga. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami tidak akan
membiarkan hidup kami ini hanya di dalam kelemahan kami, karena kami berpegang teguh di dalam iman, yaitu bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat teman remaja yang ada di luar sana, yang saat ini melakukan pekerjaan aktivitas. Tuhan memberkati mereka dan selalu mengingatkan mereka untuk terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan mereka dalam kelemahannya, tapi kuat dan tuntunlah mereka Tuhan, supaya mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, berkatilah Tunas Remaja Majelis Jemaat GKI Palangka 1 ini agar terus bertumbuh berkembang, dan sampai akhirnya kami menjadi contoh, jadi model yang baik bagi remaja-remaja yang ada di Palangkaraya ini. Tuhan menolong kami dan memberkati kami melalui BPH, melalui majelis jemaat. Kiranya Tunas Remaja Majelis Palangka 1 ini terus didukung, dikembangkan, dan diberi semangat dan spirit. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita menyerahkan semua persembahan kita. Tetapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia.
Ku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sahabat remaja, marilah kita menutup ibadah remaja kita pada hari ini dengan menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Pada pengulangan kedua, kita diundang berdiri dan menerima berkat Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama, sahabat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih sahabat remaja, ibadah kita telah selesai dan kita akan mendengarkan sedikit dari sahabat kita Kevin, mungkin himbauan untuk teman-teman sahabat remaja di rumah. Silakan. Baiklah, sahabat remaja yang di rumah, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Baiklah, untuk sahabat remaja yang ada di rumah yang ingin bergabung dengan kita, bisa ke Gereja Hosana di Jalan Garuda 4 nomor 62 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pemuda.
Dan bagi teman-teman yang tidak bisa hadir atau mungkin ada kesibukan lainnya, bisa melalui online juga di YouTube kami juga, yaitu di SPR MG GKE Pelangka 1. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.